Oli mesin juga bisa sih. Dari oli mesin nah om nih. Nah, Oli mesin ya. oli mesin berkurang itu juga bisa menyebabkan overheat. Itu bisa dari kebocoran halusnya kan kita terlihat kan, biasanya ada bocoran kecil atau besar kan kelihatan dari tetesan airnya itu rembes atau tidaknya itu kelihatan. Berarti bisa cek dari bawah di rembesan ya mas? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om. Kembali lagi di YouTube Car Service ya. Kali ini dengan aku Gendi. Nah kali ini kita akan membahas tentang penyebab mobil kenapa sih bisa sampai overheat, bahkan bisa sampai parahnya itu turun mesin ya. Nah kali ini kita lagi ada pengerjaan dan juga ada mekanik nih. Kita langsung tanya aja ke mekanik ya. Yuk. Nah kali ini kita bareng Mas Dion ya mas. Nah ini lagi nyantai Mas Dion ya. Nah kita tanya-tanya ya. Mas mau tanya Mas Dion, kalau misalnya mobil sampai overheat atau bisa sampai ke turun mesin itu penyebabnya kenapa sih Mas? Yang pertama apa Mas? Yang pertama selang radiator. Selang radiator. Biasanya kenapa Ya. itu Mas? Biasanya selang radiator itu kan bocor. Bocor. Nah, dikarenakan bocor itu biasa dari usianya, itu bisa dari kebocoran halusnya kan kita terlihat kan, biasanya ada bocoran kecil atau besar kan kelihatan dari tetesan airnya itu rembes atau tidaknya itu kelihatan. Berarti bisa cek dari bawah di rembesan ya Mas? Bisa. Selain itu ada lagi Mas? Ada dari kipasnya. Dari kipas. Berarti harus buka ini Mas, buka kap mesin ya? Ya harus. Nah, pertama kan kita cek kipasnya itu nyala atau tidak. Nyala atau tidak. Berarti pas dihidupkan. Pas dihidupkan dia kalau sudah menyentuh suhu tertentu Ya. harusnya dia menyala. Kalau jika tidak menyala itu kan bisa menyebabkan suhu air di radiator menaik, mesinnya bisa overheat. Jadi overheat. Nah kayak gitu om. Jadi itu kan kalau misalnya buka kap mesin terlalu ini ya, terlalu susah mungkin ya kalau buat om semua ya. Jadi mungkin cara paling gampangnya itu ngecek di kolong ya, kolong bawah, kolong bawah mobil gitu. Selain itu apa lagi mas? Dari water pump Dari water pump. Ya. Oh itu bagian ini ya mas, di dalam ya mas? itu kan Di dalam kap mesin. di dekat sini, di bagian pulinya itu kan ada sedikit pompa air untuk memutarkan air dari radiator ke mesin lagi. Dari radiator ke mesin Nah, lagi. Itu kan berfungsi untuk bersirkulasi agar airnya itu bisa seimbang dan Bisa rata. seimbang dan rata. Berarti kalau misalnya buat orang awam itu cara ngeceknya gimana mas? Tanpa yang susah-susah gitu. Biasanya sih kalau water pump rusak itu kendala yang paling sering itu adalah ngorok. Ngorok. Dia bengung. Oh bunyi. bengung. Pas lagi idle. Nah, itu bisa. Nah, iya, yang iya. paling sering itu ada bagian bocornya. Nah, Bagian itu bocornya. dikarenakan usia biasanya. Oh, nah itu dia om yang poin kedua. Terus apalagi mas selain itu? Dari oli mesin juga bisa sih. Dari oli mesin nah om nih. Nah, oli mesin ya. oli mesin berkurang itu juga bisa menyebabkan overheat. Nah, dari sini kan kita bisa tahu kalau oli mesin itu penting banget di Ini mesin. banget ya. Jadi nggak boleh Nggak boleh sampai telat. kurang atau apalagi telat ganti. jarang gitu ya. Jadi harus sering banget memperhatikan tentang oli mobil gitu ya. Iya. Terus yang oli ya tadi udah berapa poin kita ngebahas. Terus apa lagi mas tambahannya? Sama ada lagi sih, kalau biasanya di sini kan ada termostatnya sih. Termostat. Ya. Oh iya iya. Nah, fungsi termostat itu kan sebagai keran atau pembuka katup ketika suhu panas dari air ini akan membuka. Nah, dia kan punya tekanan tinggi dari Dari airnya ini ya. itu jadi bisa membuka untuk bersirkulasi. Oh iya. Ketika itu mampet, dia kan otomatis nggak bisa buka tuh, nahan. Nahan ya. Nah, itu kan bisa menyebabkan kompresi tekanan besar dari sini agak tersumbat. Nah, dia bisa menyebabkan lepas atau Oh itu yang bikin ya tersumbatnya itu ya mas. tersumbatnya Ternyata itu. yang bikin itu Nah, ya. penyebabnya kan bisa airnya keluar terus mobilnya overheat kan langsung bisa gitu. Bisa juga ya Nah, mas. Mungkin itu tadi ya om. Jadi ada beberapa penyebab. Jadi ada radiator bocor, terus kipas radiator rusak, termostat macet ini yang paling sering ya. Terus selang pendingin tersumbat atau rusak, terus water pump, terus oli mesin yang kurang. Nah itu dia untuk penyebab-penyebab yang bikin mobil jadi overheat.
Oke Om, mungkin cukup sekian ya untuk video tips penyebab-penyebab yang bikin mobil jadi overheat. Sekian dari saya dan mekanik. Semoga bermanfaat buat om-om semua ya. Jangan lupa ya Om buat like, komen, dan subscribe, dan komen juga ya pengalamannya yang pernah mengalami overheat pada mobilnya, bisa ngobrol di kolom komentar ya. Sekian dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.